Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun. Suatu hari, ketika ia sedang menenun sambil menikmati pemandangan dari ruang atas istana, pintalan benang yang ia letakkan di pinggir jendela istana terjatuh dan menggelinding keluar. Dengan kesal, ia berucap sesumbar, "Aduh, benangku terjatuh. Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia perempuan akan kujadikan saudara. Sedangkan jika ia laki-laki akan kujadikan suami." Tidak lama kemudian, datang seekor anjing hitam bernama Tumang, mengambil benang Dayang Sumbi yang terjatuh dan mengantarkan kepadanya. Ia pun teringat dengan ucapannya. Jika ia tidak menepatinya, para dewa pasti akan marah dan menghukumnya. Oleh karena itu, ia pun menikah dengan Tumang yang ternyata seorang titisan dewa. Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Hari-hari telah berlalu. Dayang Sumbi akhirnya mengandung anak Tumang. Setelah beberapa bulan, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang kecil sangat gemar berburu. Ketika berburu, Sang Kuryang selalu ditemani oleh seekor anjing yang tidak lain Tumang, ayahnya sendiri. Meskipun demikian, Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Sang Kuryang diminta ibunya untuk mencari hati seekor kijang. Ia kemudian pergi berburu bersama Tumang. Ketika melewati pohon rimbun dan semak-semak belukar di dalam hutan, ia melihat seekor kijang yang sedang mencari makan. "Tumang, sepertinya di balik pohon itu ada seekor kijang. Cepat kau kejar kijang itu, Tumang!" teriak Sang Kuryang. Tapi Tumang yang ketika itu tidak terlalu bersemangat untuk berburu, hanya berdiri di samping Sang Kuryang. Sang Kuryang tampak kesal. Ia kembali menyuruh Tumang untuk mengejar kijang itu. Tumang tetap diam di samping Sang Kuryang. "Cepat kejar kijang itu, Tumang! Jika kau tidak mau mengejarnya, aku akan membunuhmu, juga mengambil hatimu, dan akan kubawa ke ibu sebagai pengganti hati kijang," teriak Sang Kuryang. Mendengar ancaman itu, Tumang tetap diam dan tidak beranjak sekalipun dari tempatnya. Tidak disangka-sangka, Sang Kuryang yang kala itu sudah naik pitam, segera mencabut anak panahnya dan memanah Tumang. Tumang akhirnya mati di tangan anaknya. Benar saja, hati Tumang diambil oleh Sang Kuryang sebagai pengganti kijang yang lepas dari buruannya. Sang Kuryang pun pulang dengan membawa hati Tumang. Ia berpikir ibunya tidak akan mengetahui bahwa yang ia bawa bukanlah hati kijang. Sesampainya di istana, ibunya bertanya, "Sang Kuryang, mana hati kijang yang ibu pesan?" Kemudian Sang Kuryang memberikan hati yang ada di tangannya. Dayang Sumbi tampak bingung. Hati yang ia dapat bukanlah hati kijang. "Anakku, ini bukan hati kijang. Kamu berbohong pada ibu ya?" "Lalu di mana Tumang? Mengapa ia tidak pulang bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sang Kuryang yang merasa bersalah hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan ibunya. Dayang Sumbi pun mengulang pertanyaannya. Akhirnya Sang Kuryang menceritakan kejadian di hutan. Bukan kepalang kaget dan marahnya Dayang Sumbi mendengar cerita itu. Tanpa sadar, gayung yang kala itu dipegangnya, ia pukulkan ke kepala Sang Kuryang sehingga menimbulkan bekas luka. Sang Kuryang merasa sakit hati atas tindakan ibunya yang lebih memperhatikan seekor anjing dibandingkan dirinya. Ia pun pergi meninggalkan istana. Dayang Sumbi yang tidak menyangka Sang Kuryang akan pergi meninggalkannya, menyesali perbuatannya. Ia pun pergi meninggalkan istana dan melakukan pertapaan. Karena ketekunannya dalam bertapa, para dewa memberinya kecantikan yang abadi. Dayang Sumbi akan tampak selalu muda. Tahun telah berganti. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Kepergiannya mengembara membuat rindu kembali akan kampung halaman. Ketika tiba di kampung halaman, ia bertemu seorang gadis cantik. Gadis cantik itu pun tertarik dengan Sang Kuryang yang gagah dan tampan. Mereka saling mencintai. Sang Kuryang akhirnya meminangnya. Tapi perasaan mereka bukanlah hal yang benar. Karena sebenarnya
Gadis cantik itu adalah Dayang Sumbi yang tidak lain adalah ibu kandung Sangkuriang. Dayang Sumbi yang ketika itu mengubah namanya tidak mengetahui bahwa pemuda yang dicintainya adalah Sangkuriang anak kandungnya. Suatu hari ketika pesta pinang hendak digelar, Sangkuriang berniat untuk pergi berburu. Dayang Sumbi membantu calon suaminya mengenakan ikat kepala. Bukan kepalang, kagetnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Ia teringat akan anak kandungnya yang dahulu pergi meninggalkan istana. Setelah melihat bekas luka itu, Dayang Sumbi semakin yakin bahwa calon suaminya itu adalah anak kandungnya, Sangkuriang. Oleh karena itu, ia mencari akal untuk menggagalkan acara pernikahannya. Dayang Sumbi mengajukan 2 persyaratan yang sangat sulit. Ia meminta Sangkuriang untuk membendung sungai Citarum dan membuat sampan yang besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum terbit fajar. Hal ini sangat sulit dilakukan oleh manusia biasa. Untuk memenuhi persyaratan itu, Sangkuriang bertapa dan meminta bantuan para dewa. Dengan kesaktiannya, ia meminta para makhluk gaib untuk membantunya. Fajar masih belum menyingsing, tapi pekerjaan Sangkuriang sudah hampir selesai. Dayang Sumbi yang bermaksud menggagalkan pernikahannya pun kebingungan. Akhirnya ia bertapa dan memohon pertolongan para dewa agar fajar datang lebih cepat. Permohonan Dayang Sumbi pun dikabulkan. Sangkuriang yang sebelumnya yakin akan menyelesaikan pekerjaannya sebelum terbit fajar merasa gusar. "Mengapa fajar kali ini datang lebih cepat? Aku tidak percaya," kata Sangkuriang. "Hei para makhluk gaib, cepatlah kalian bantu aku untuk menyelesaikan pekerjaan ini," seru Sangkuriang. Tapi kenyataannya langit sudah menampakkan warna jingga. Pertanda fajar telah menyingsing. Ayam-ayam pun sudah mulai berkokok. Para makhluk gaib akhirnya kalang kabut. Mereka semua berlarian meninggalkan pekerjaan itu. "Maaf Tuan, kami tidak dapat meneruskan pekerjaan ini. Kami harus segera pergi karena fajar sudah menyingsing," kata para makhluk gaib. Sangkuriang pun kesal. Gagalnya pekerjaan itu membuat ia tidak dapat meminang Dayang Sumbi. Akhirnya, bendungan yang sudah hampir selesai itu ia jebol. Banjir besar pun melanda seluruh desa. Sedangkan perahu besar yang sudah jadi pun ia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Perahu besar yang terbalik itu lama-kelamaan menjadi sebuah gunung. Gunung itu diberi nama Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang terbalik. Hingga kini, gunung itu masih dapat dinikmati keindahannya di daerah Jawa Barat yang merupakan salah satu objek wisata. Pesan moral dari cerita ini adalah, berbuatlah jujur ketika hendak melakukan sesuatu, sebab kejujuran akan mendatangkan kebaikan, sedangkan kebohongan akan memunculkan kerugian atau musibah bagi diri sendiri maupun orang lain.